Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fawsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan kelapangan waktu, sehingga kita telah dapat berhadir dan melaksanakan salat maghrib kita di masjid ini dalam kondisi yang masih belum kondusif. Tapi kita untuk dapat meraih keutamaan berjamaah dan keutamaan ke masjid telah berusaha juga untuk dapat melaksanakan salat kita di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya segera menarik peredaran virus corona ini, terutamanya di tengah-tengah masyarakat muslim, agar supaya kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita baik hablum minallah maupun hablum minannas secara normal, secara aman dan kondusif. Mudah-mudahan ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang mulia, kembali kita kepada kajian tentang fikih zakat dengan rujukan kitab yang paling monumental dan dianggap paling lengkap membahas tentang kajian zakat, dan ini merupakan sebetulnya adalah disertasi doktor dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi di Universitas Al-Azhar Mesir, yang membahas semua pendapat ulama terkait dengan kajian zakat, dan ada beberapa sudut pandang beliau tentu dengan argumen dalil dan sebagainya telah memberikan artinya semacam warna baru di dalam kajian fikih zakat. Para jamaah yang mulia, yang sudah kita bahas yang lalu bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan untuk kenanya zakat pada suatu harta itu harus terpenuhi persyaratan. Dan ini tentu juga dibahas oleh para ulama di dalam berbagai kitab-kitab fikih. Yang pertama yang sudah kita bahas syaratnya adalah al-milkud tam. Artinya adalah harta itu milik sempurna orang tersebut. Jadi harta baru kena zakat ketika itu menjadi milik sempurna dari orang yang memiliki harta tersebut. Ini pendapat tentu semua para ulama. Yang kedua adalah bahwa harta itu bersifat dia tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Arab disebut dengan an-nama.
harta yang bersifat bertumbuh dan berkembang bertambah. Maka harta-harta yang tidak bersifat berkembang, maka dia tidak dikenakan padanya zakat, walaupun barangkali harganya sangat fantastis. Sebagai contoh, kendaraan yang dipakai oleh seseorang, mungkin mobilnya sampai 15 miliar, ini tidak kena zakat pada mobil tersebut karena dia tidak memberi nilai tambah kepada orang yang memiliki mobil ini, bahkan setiap tahun turun harganya ketika dijual kemudian menjadi mobil yang second. Begitu juga rumah tempat tinggal seseorang berikut tanahnya, ya, walaupun miliar-miliar dari harga tanah dan rumah juga menjadi tidak kena zakatnya karena ini tidak memberi nilai tambah kepada orang yang memiliki harta tersebut. Di dalam persyaratan kedua ini ada yang menjadi kaidah yang diajukan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang barangkali banyak berbeda dengan pendapat para fuqaha terdahulu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengeluarkan satu kaidah bahwa kullu malin namin wi'a'un lizakah. Ini kaidah Yusuf Al-Qaradawi. Setiap harta yang berpotensi dia tadi memberi nilai tambah, maka apapun harta tersebut itu menjadi sumber zakat. Nah, maka misalnya sebagai contoh, di dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk tambang, istilah bahasa Arabnya adalah ma'adin, itu hanya dikenakan zakat pada tambang emas dan perak saja. Tidak kena zakat pada tambang selain emas dan perak. Sementara sekarang, ya, banyak sekali jenis pertambangan yang memberi nilai tambah. Bagi orang yang punya tambang itu, dan juga menjadi nilai tambah, bahkan sumber ekonomi sebuah negara sekarang banyak sekali bergantung kepada tambang. Seperti tambang minyak, tambang gas, tambang batu bara dan sebagainya. Maka kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan semua jenis harta yang memberi nilai tambah menjadi sumber untuk masukkan zakat. Dalam hal misalnya binatang ternak yang kena zakat, mayoritas para ulama itu hanya binatang ternak, onta, lembu, sejenisnya kerbau, kambing sejenisnya domba, itu saja. Lalu kalau ada orang yang menternakkan, katakanlah rusa atau apa, dalam jumlah besar yang memberikan nilai tambah luar biasa sebagai sumber ekonomi, maka mayoritas ulama mengatakan tidak kena zakat di luar dari jenis tadi binatang ternak. Tapi Yusuf Qaradawi lagi-lagi mengatakan itu juga dikenakan zakat karena menjadi nilai tambah bagi orang yang menternakkan itu dan dia menjadi sumber untuk ekonomi. Ini satu kaidah yang dimunculkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalil-dalilnya sudah panjang lebar kita baca di dalam kitab beliau. Ini sebagai ulang kaji saja poin-poinnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, persyaratan berikutnya adalah untuk satu harta kena zakat mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum yang ditentukan oleh syariat, artinya Allah dan Rasulnya, ya, untuk apabila seseorang memiliki harta
dalam batas tersebut, maka dia telah wajib padanya zakat. Namun bila kepemilikan dia tidak mencapai batas minimum tersebut, maka tidak wajib atas dia zakat. Ini menjadi kesepakatan para ulama dalam seluruh harta kecuali mazhab Hanafi yang tidak memberlakukan batasan minimum ini untuk zakat tanaman, yaitu buah-buahan, ya, maka itu tidak ada batas minimum. Berapapun hasil yang dihasilkan oleh pertanian, maka kalau itu disirami dengan air hujan tidak pakai kos 10%, dengan pakai kos menjadi 5% kalau ada biaya pengelolaannya. Tapi Yusuf Al-Qaradawi juga memperkuat pendapat bahwa seluruh apapun daripada jenis harta baru kena zakat kalau mencapai batas minimum yang ditentukan oleh syariat tadi. Karena sesungguhnya zakat ini dikenakan atas orang yang mampu dan punya kelebihan dari harta. Maka batas minimum ini dianggaplah batas di mana orang kalau memiliki di bawah daripada batasan itu dianggap dia sendiri juga belum mampu. Sehingga tidak dituntut atas dia untuk kemudian tadi harus membantu orang lain. Kemudian jemaah rahimakumullah, berikutnya yang menjadi persyaratan yang sudah kita baca juga adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan al-fadlu 'anil hawaiji al-asliyah. Baru kena zakat pada harta seseorang selain sudah kita sebut 3 tadi, adalah bahwa harta tersebut adalah sudah lebih dari kebutuhan pokoknya. Lebih dari kebutuhan pokoknya. Maknanya kalau ada orang punya harta, katakanlah misalnya uang tabungan, dan itu sudah sampai setahun, lalu kemudian sampai batas minimum tadi nisab, tetapi dia belum punya rumah tempat tinggal, masih dia sewa. Sehingga kalau dia pakai uang itu bangun rumah, maka menjadi dia tidak punya lagi harta untuk kemudian tadi dia bayar zakat. Maka tidak ada kewajiban atasnya untuk dia keluarkan zakat. Karena apa? Lagi-lagi dia kebutuhan pokoknya belum tercukupi. Jadi baru dikenakan zakat atas orang yang sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Makna kebutuhan pokok adalah kebutuhan di mana orang nggak mungkin hidup kalau itu dia tidak miliki. Kalau itu dia tidak miliki. Seperti tempat tinggal, nggak mungkin orang bisa hidup nggak ada tempat tinggal. Seperti pakaian, nggak mungkin orang hidup tidak berpakaian. Seperti makanan, nggak mungkin orang bisa hidup kalau tidak makan, pasti mati dia. Ini disebut dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Maka siapa yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia pakai harta itu untuk menutupi kebutuhan pokok, lalu kemudian tidak cukup lagi nisabnya, maka menjadi tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat. Ini lagi-lagi Syekh Yusuf Al-Qaradawi berdalil kepada Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, di ayat 219, Rasulullah ditanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mereka keluarkan untuk zakat? Maka Allah suruh jawab sama Nabi, qulil af. Katakan, hai Muhammad, adalah al-af. Apa makna al-afu ini? Adalah merupakan yang lebih daripada kebutuhan pokok. Yang lebih daripada kebutuhan pokok.
Lagi-lagi bahwa Syekh Qaradawi menyebutkan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa zakat dikenakan atas orang kaya. Maka orang yang kebutuhan pokoknya sendiri dia belum terpenuhi, bagaimana dia disebut dengan orang yang mampu? Bagaimana dibebani kewajiban atas seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, sementara dia kebutuhan dia sendiri belum tertutupi? Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan yang belum kita baca adalah persyaratan yang kelima, yaitu as-salamatu minad duyun. Ini juga di sebahagian mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, tidak memasukkan persyaratan ini. Sehingga kita yang hidup di lingkungan masyarakat bermazhab Syafi'i, sehingga jarang kita mendengar tentang masalah bahwa orang kalau ada hutang maka dia tidak wajib untuk membayar zakat apabila dia bayar hutang tidak cukup lagi nisabnya untuk dia bayar zakat. Sebagai contoh misalnya petani, ya, dia setelah panen padinya itu ada hutang sekian dia dengan berbagai pihak, sehingga kalau dia bayar hutang itu nggak cukup lagi nisabnya untuk dia keluarkan zakat. Ini yang dibahas oleh Syekh Qaradawi, bahwa di antara syarat untuk kena zakat pada harta seseorang harus bebas dia daripada hutang. Maknanya apabila ada orang yang ada hutang kepada seseorang, maka apabila dia bayar hutang itu maka tidak cukup lagi nisabnya, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar zakat. Ini kita baca dulu, walau tidak seluruhnya, tapi argumen-argumen atau dalil-dalil daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan, wa min tamamil milki alladhi ishtaratnahu wa ma yastalzimuhu al-fadl min al-hawaish al-asliyah an yakuna an-nisabu saliman min ad-dain. Dari persyaratan yang sudah kita sebutkan di awal bahwa untuk kenanya zakat pada suatu harta harus harta itu milik sempurna seseorang. Begitu juga pada persyaratan harus lebih dari kebutuhan pokok. Maka untuk memenuhi kedua persyaratan ini tentu harta yang kena zakat juga mesti dia harta yang bebas daripada hutang. فَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ مَدِينًا بِدَيْنٍ يَسْتَغْرِقُ نِصَابَ الزَّكَاةِ أَوْ يَنْقُصُهُ. Apabila orang yang memiliki harta, dia punya hutang, sehingga hutang itu kalau dia bayar tidak cukup lagi nisabnya. Tidak cukup lagi nisabnya. Maka apa kata Syekh Al-Qaradawi? Fa inna zakata la tajibu alaihi fihi. Maka zakat pada waktu itu tidak wajib atas orang ini. Tidak wajib atas orang ini. Ghairu anna al-fuqaha'a ikhtalafu fi dhalika. Wa khassatan fima yata'allaqu bidununil amwal adh-dhahirah. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, khususnya terkait dengan harta yang disebut dengan harta yang zahir. Harta yang zahir ini adalah yang tampak, yaitu binatang ternak, kemudian pertanian, sementara harta yang batin itu adalah seperti uang, barang dagangan, ya. Wasababu fi ikhtilafihim yarji'u ila takyifihim lizakati wa nadharatihim ilaiha wa ikhtilafihim fi dhalika.
Kama dzakara Ibnu Rushd, halidz zakatu ibadah am haqqun murattabun fil mali lil masakin. Perbedaan pendapat para ulama, apakah hutang ini kemudian menghalangi tadi kewajiban zakat atau tidak? Itu ya kembalinya kepada selera pandang mereka terhadap zakat. Apakah zakat ini adalah dia ibadah atau dia kewajiban terhadap harta untuk orang fakir miskin? Seperti disebut oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Faman ra'a annaha haqqun lahum qala la zakata fi mali man alaihi dain. Para ulama yang berpandangan bahwa zakat ini dia adalah kewajiban pada harta seseorang untuk membantu orang-orang miskin. Jadi sisi kewajiban atas harta ini lebih kuat daripada sisi ibadah. Maka orang-orang ini akan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas orang yang ada hutang. Karena apa? Lianna haqqa sahibid dain muqaddam bil zaman ala haqqil masakin. Karena haknya si yang memberi hutang itu lebih utama daripada hak untuk membantu orang miskin. Jadi pada harta seseorang yang itu sifatnya hutang, itu lebih didahulukan untuk membayarkan kepada orang yang memberi hutang daripada dia membantu orang miskin. Ini ulama-ulama yang berpendapat tadi bahwa tidak wajib untuk dia membayar zakat apabila jadi dengan membayar hutang tidak cukup lagi nisabnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Wa huwa fil haqiqah malu sahibid dain la lillah alladhi biyadi. Sesungguhnya harta yang ada sama orang yang berhutang itu sesungguhnya miliknya yang si pemberi hutang, bukan miliknya si yang punya harta. Jadi kalau dikaitkan kepada tadi pembahasan kepemilikan sempurna, berarti dia bukan pemilik sempurna, karena kekayaan di tangan dia itu milik orang yang menghutangkan kepada dia. Nah, makanya berarti dia bukan menjadi pemilik sempurna daripada harta itu. Wa man qala hiya ibadah, tapi ulama yang berpendapat bahwa lebih dominan sisi ibadahnya dalam masalah zakat, qala tajibu ala man biyadihi al-mal lianna dhalika huwa syartu taklif wa alamatuhu al-muqtadiyatu lil wujubi ala al-mukallaf. Maka kalau zakat itu dominannya sisi ibadah, maka wajiblah zakat atas orang yang pegang harta, yang di tangannya harta. Karena apa? Karena terpenuhi syaratnya untuk pembebanan syariat. Yaitu apa? Dia adalah orang yang mukallaf karena di tangannya ada harta. Sawa'an akana alaihi dain an lam yakun. Apakah dia punya utang atau enggak punya utang, yang penting dia ada harta di tangannya, maka harus dia bayar zakat. Wa aidan fa innahu qad ta'arada hunaka haqqani, ini mungkin yang lebih juga. Dan juga dalam hal orang ada hutang kepada orang lain, kalau kemudian zakat adalah ibadah, sisinya lebih dominan, maka telah terjadi dua hak yang harus dia tunaikan. Pertama, haqqullah wa haqqul adami. Pertama adalah haknya Allah. Jadi dia membayar zakat dengan menunaikan berarti kewajibannya kepada Allah. Di sisi lain dia harus tunaikan juga kewajibannya kepada orang lain membayar hutang. Nah, beradu antara dua kewajiban ini, kewajiban kepada Allah dengan kewajiban kepada orang yang memberi hutang. Mana yang dahulukan? Maka ada hadis yang mengatakan wa haqqullahi
ahaqqu an yuqda. Kewajiban Allah itu lebih harus ditunaikan daripada kewajiban kepada manusia. Qala Ibnu Rushd wal ashbah bi ghardi syar'i isqatu zakah 'anil madin. Ibnu Rushd memperkuat pendapat bahwa ya secara syariat itu yang paling tepat adalah menggugurkan kewajiban zakat bagi orang yang ada hutang. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan wa mimma rajjahahu Ibnu Rushd huwa ma tu'tihi nususus syari'ati wa ruhuha wa maddatuha al-'ammatu binisbati lil amwal kulliha zahirah wa batinah. Apa yang diperkuat oleh Ibnu Rushd tadi, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, inilah yang kemudian sejalan dengan ruh tek-tek syariat dan substansi daripada syariat. Baik harta itu sifatnya tadi zahirah yang nampak seperti hewan, kemudian pertanian, maupun yang tidak nampak duit. Kalau kata orang duit kan nggak nampak, dia nggak bunyi, nggak nampak di bank, ya. Apa alasan Yusuf Qaradawi mengatakan apapun jenis harta, kalau orang ada hutang, lalu kalau dia bayar hutang nggak cukup nisabnya, maka dia bayar hutang dulu dan dia tidak wajib atasnya zakat. Apa dalil-dalilnya? Wal adillatu ala dzalika ma ya'ti. Dalil-dalil untuk itu adalah sebagai berikut. Awalan, pertama, inna milkiyata al-madini dha'ifatun wa naqisatun. Pertama, bahwa kepemilikan terhadap harta itu oleh si yang memiliki harta tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena itu sesungguhnya bukan harta dia, tapi punya orang. Kalau orang, mohon maaf, misalnya sebelum dia bertani, dia dipinjamkan oleh orang uang untuk beli bibit, untuk beli rumput, untuk bajak dan sebagainya. Sehingga dia sebelum bertani ada hutang sudah 20 juta dengan orang. Setelah dia panen, dapatlah dia misalnya mungkin 25 juta. Jadilah kekayaan dia 25 juta, padahal dia itu cuma 5 juta punya dia. Yang 20 bukan punya dia. Itu adalah tadi harta orang lain. Maka dia kepemilikan terhadap harta itu tidak sempurna. Ini dalil yang pertama. Thaniyan, yang kedua, inna rabbad dain mutalabun bitazkiyatihi li'annahu maluhu wa huwa malikuhu wa sahibuhu wa hadha huwa qawlu al-jumhur falau zakkahu al-madin lawajabat az-zakatu fi malin wahidin marrataini wa huwa izdiwaj mamnu' fi syara'. Alasan kedua, kata Yusuf Qaradawi, bahwa harta hutang ini sudah kita pernah juga bahas. Ada orang memberi hutang kepada orang lain 100 juta. Sekarang sudah jatuh tempo. Sudah setahun. Bagaimana? Kalau harta itu dipastikan akan kembali kepada si yang memberi pinjaman tadi, hanya saja belum waktunya, karena janjinya adalah 12 bulan setengah. Secara jatuh tempo sudah jatuh tempo. Ditambah lagi dia punya harta yang lain. Maka ketika dia bayar zakat dari hartanya, untuk harta 100 juta itu dia masukkan dan dia bayar terus. Karena apa? Karena itu harta dia dan pasti kembali, cuma belum datang saja hartanya. Berbeda kalau sekiranya hutang dia kepada orang lain, itu enggak jelas kembali atau tidak. Dengan apa? Dengan alasan orang yang diberikan ini sekarang udah enggak tahu kemana ribanya, udah matiin HP, dicari enggak dapat lagi, jatuh tempo. Maka tidak ada kewajiban sebelum itu kembali hartanya ke dia yang memberikan pinjaman tadi. Atau misalnya orang yang diberi pinjaman ini memang sudah jatuh bangkrut, nggak mampu dia balikin. Maka selama itu dia tidak wajib mengeluarkan
zakat dari hartanya yang dia pinjamkan kepada orang. Tapi kalau pasti kembali tadi, maka kata Syekh Al-Qardawi bahwa kewajiban zakat pada harta yang dipinjamkan tadi, dihutangkan kepada orang lain, adalah atas orang yang memberi hutang. Maka kalau kemudian orang yang mendapat hutang mengeluarkan zakat daripada hutangnya, maka jadilah satu harta itu dua kali kena zakat. Kena atas orang yang memberi hutang, dikenakan lagi atas orang yang berhutang. Ini tidak ada dalam agama zakat kena dari satu harta dua kali. Ini argumen yang kedua. Yang ketiga, thalithan, innal madina dainan yastaghriqu an-nisab aw yanqusuhu mimman yahillu lahu akhdhu zakah li'annahu minal fuqara wa li'annahu minal gharimin. Fakaifa tajib alaihi zakah wa huwa mimman yastahiqquha. Alasan yang ketiga, orang yang ada hutang sehingga ketika dia bayar hutang tidak cukup lagi nisabnya tadi, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Karena dia masuk ke salah satu kelompok daripada orang yang berhak menerima zakat. Apa? Orang fakir, orang yang berhutang. Nah, bagaimana mewajibkan zakat atas orang yang justru berhak menerima zakat? Ini paradok. Ini kata Syekh Al-Qardawi. Yang keempat, rabi'an, inna sadaqata la tushra' illa an dhahri ghinan kama jaa fil hadith wala ghinan 'inda al-madin wa huwa muhtajun ila qada'id dain. Yang berikutnya, alasan keempat adalah zakat ini disyariatkan atau diwajibkan atas orang yang kaya, orang yang mampu, seperti dalam hadis Nabi. Nah, sementara orang yang berhutang ini, dia kan bukan orang yang mampu, karena dia harus bayar hutangnya. Bagaimana diwajibkan atasnya kemudian zakat? Khamisan, yang kelima, yuhaqqiqu hadha anna az-zakata innama wajabat muwasatu lidhawil hajat wal madin muhtajun ila qada'i dainihi kahajatil faqiri aw asyad wa laysa minal hikmah ta'tilu hajatil maliki lidaf'i hajati ghairihi. Bahwa tujuan daripada disyariatkan zakat dalam Islam adalah membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bagaimana sekarang diwajibkan atas orang yang butuh bantuan untuk membantu orang lain? Bagaimana diwajibkan membantu orang lain atas orang itu sendiri butuh dibantu? Karena dia ada hutang. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Inilah masalah nafkah. Nabi mengatakan kita ini wajib pertama menafkahi diri dulu sebelum orang lain. Maka dari sini berarti bahwa orang itu yang wajib dia bantu dulu dirinya, kemudian keluarga yang wajib atasnya nafkah itu dulu. Maka sekarang dirinya membutuhkan uang untuk membayar hutang. Bagaimana atasnya diwajibkan untuk bantu orang lain? Nah, ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alasan yang kelimanya. Keenam, sadisan, rawa Abu Ubaid an Sa'ib an Ibn Yazid qala. Ini yang dalil langsung. Ada riwayat dari Abu Ubaid dari As-Sa'ib Ibn Yazid, beliau berkata, Sami'tu Uthman ibn Affan yaqul, hadha syahru zakatikum, faman kana alaihi dain falyu'addihi hatta tukhriju zakata amwalikum. Wa fi lafdhin rawahu Malik, man kana alaihi dain falyaqdi dainahu wal yatruk baqiyata malihi.
Wa fi lafdhin rawahu al-Baihaqi 'an as-Sa'ib annahu sami'a Uthman bin Affan khatiban 'ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadha syahru zakatikum wa ma'na hadha annahu qala dhalika bimahdhar min as-sahabah wa lam yunkiruhu fadalla 'ala ittifaqihim 'alaihi. Ada riwayat tadi dari Abu Ubaid dari As-Sa'ib ibni Yazid, beliau mengatakan, saya telah mendengar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, itu beliau mengatakan, apa kata Uthman? Hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan kalian bayar zakat. Faman kana alaihi dainun falyuaddihi, siapa yang punya utang kepada orang lain, bayar dulu utangnya. Hatta tukhriju zakat amwalikum, baru kemudian kalian keluarkan zakat setelah bayar utang dulu. Ini diberi footnote di sini, jamaah rahimakumullah. Banyak riwayat-riwayat tentang ini. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Imam Malik, ya, Utsman bin Affan mengatakan, man kana alaihi dain falyaqdi dainahu wal yatruk baqiyata malih. Dalam lafaz yang lain riwayat Imam Malik, siapa yang ada hutang, bayar dulu hutangnya, baru kalau ada sisa dia bayar zakat kalau cukup nisab. Dalam lafaz riwayat Imam Al-Baihaqi juga dari Sa'ib tadi, bahwa Sa'ib telah mendengar Utsman bin Affan di atas mimbar Rasulullah berkhutbah dengan mengatakan, tadi ini adalah bulan kalian menunaikan zakat, maka siapa yang ada hutang, bayar dulu hutangnya kepada orang lain, baru kemudian kalau ada cukup nisab bayar zakatnya. Ini disampaikan di hadapan para sahabat yang lain, karena di atas mimbar, maka tidak ada sahabat yang protes atas pernyataan daripada Utsman bin Affan ini, maka dianggaplah ini adalah persetujuan daripada mereka. Ini jamaah rahimakumullah, pendapat daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, yang ingin kita tutup sedikit untuk ini adalah bahwa syurutud dain alladhi yamna' wujub az-zakah. Apa persyaratan pada hutang tadi yang itu menjadi penghalang untuk membayar zakat? Asyaratul ladzi la khilafa fihi, syarat yang tidak ada beda pendapat, semua ulama sepakat, an yakuna ad-dain mimma yastaghriqun nisab aw yanqusuhu wa la yajidu ma yaqdihi bihi siwa nisab wa ma la yastaghni anhu. Syaratnya adalah bahwa pertama, hutang itu ketika dia bayar zakat tidak cukup lagi nisab zakatnya. Tapi kalau dia bayar hutang, nisabnya masih cukup, tetap kena zakat. Ini kalau dia bayar hutang, lalu nisabnya nggak cukup lagi. Nah, ini yang kemudian tidak wajib dia bayar zakat. Yang kedua juga syaratnya adalah bahwa dia tidak punya sumber lain untuk membayar hutangnya kecuali dari itu. Tapi kalau dia punya sumber lain, maka dia ambil sumber lain bayar hutang. Yang ini tetap dia bayar zakat. Nah, ini syaratnya dua. Yang pertama, bahwa memang kalau dia bayar zakat menjadi tidak cukup lagi nisabnya. Yang kedua, dia tidak punya sumber kekayaan lain untuk membayar hutangnya kecuali itu. Maka kalau ini yang terjadi, maka tidak wajib atas orang yang punya hutang ini untuk membayar zakatnya. Karena kewajiban dia adalah membayar hutang tadi, dan dia adalah bukan orang yang mampu sesungguhnya, bahkan orang yang bisa mendapatkan zakat sebagai orang yang miskin dan orang yang dililit dengan hutang. InsyaAllah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.